Halo investor yang budiman. Bersamamu Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami menyarankan untuk mempelajari setiap parameter perusahaan yang diteliti dengan lebih cermat. Sekarang mari kita analisa indikator fundamental utama perusahaan Broadcom Inc., ticker AVGO. Ulasan ini dibuat menggunakan data terkini per 8 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets perusahaan Broadcom Inc., termasuk dalam subkategori COMSET, 60 perusahaan berpartisipasi dalam perbandingan ini, yang sangat representatif. Kita akan melihat keputusan yang diambil berdasarkan hasil video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti, minus 0,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,6 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara umum. Kita lihat saja, skor rata-rata pasar saham secara agregat adalah 1,9 poin. Melawan skor minus 0,5 poin Broadcom Inc. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Broadcom Inc. dan saham subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Broadcom Inc. menunjukkan dinamika sebesar 17%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 8,6%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar korporasi Broadcom Inc. senilai 724,65 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 3,227 miliar dolar. Broadcom Inc. menyumbang 22,453% dan merupakan salah satu pemimpin di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 69,58 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 724 miliar dolar. Broadcom Inc. menyumbang porsi sebesar 9,613%. Membandingkan saham nilai tukar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Broadcom Inc. pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 22,453%. Nilai bukunya sebesar 9,613%. Ini 57% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, buruk, minus 1 poin. Utang organisasi yang dianalisis berjumlah 66,091 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku mewakili 95% ekuitas. Peringkat kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Keseimbangan nilai pasar saham perusahaan terhadap laba setara dengan 72. Rata-rata subkategori adalah 35,9 dan ini 50% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham suatu perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 10.072 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 17,399 juta dolar. 72,7% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian perkiraan keuntungan masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 13,3. Rata-rata subkategori 4 adalah 233% lebih tinggi dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 54.520 juta dolar.
Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 94,180 juta dolar. Dan ini 73% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Baik, 1 poin. Marginnya sebesar 18,5%, dengan rata-rata subkategori sebesar 11,1%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 7,4%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel menurut subkategori adalah 2,857%. Ini 686% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan kesenjangan antara harga pasar perusahaan Broadcom Inc. kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah 19.588.000 dolar. Sedangkan untuk subkategori 2.492.000 rupiah. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 686%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Keuntungan per karyawan adalah 272,2 ribu dolar. Rata-rata untuk subkategori, 69,5 ribu dolar. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 292%. Penilaian keuntungan perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah 1.474.000 dolar. Menurut subkategori 628.000 rupiah. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 135%. Estimasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Saham yang dijual adalah 1,2%, dengan rata-rata subkategori 2%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 32% untuk perusahaan Broadcom Inc. Pada subkategori, tingkat RSI 14 sebesar 29%. Rata-rata, sekuritas subkategori dinilai sama dengan saham perusahaan Broadcom Inc. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar 154 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 249 dolar. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 61%. Mari kita lihat tabel pesanan. Tersedia, linknya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis surat berharga perusahaan Broadcom Inc. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan telah dibuat. Jangan buka order, karena video ini adalah review. Terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi Guru Markets.